Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang akan menjelaskan tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Mungkin sebelum kita lanjut memahami lebih dalam tentang teori ini, kita akan sedikit uraikan tentang apa sih yang dimaksud sebagai ekologi itu sendiri. Eko bisa kita pahami sebagai sebuah lingkungan, kemudian logos itu ilmu ya. Memang ilmu yang mempelajari tentang lingkungan, yang dimana Bronfenbrenner ini, dia adalah seorang psikolog perkembangan yang mencoba mengamati bahwa ternyata lingkungan di sekitar individu ini berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Kita akan lihat ada 4 komponen prediktor, artinya ada 4 hal yang dianggap bisa mempengaruhi perkembangan seorang anak, yang itu bersumber pada apa-apa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Kita akan mulai dari proses, kemudian nanti dilanjutkan dengan person, kemudian konteks, dan time. Kita mulai saja untuk yang pertama ya, tentang proses. Jadi proses ini merupakan interaksi antara anak dengan bisa person, objek, atau simbol, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Jadi, interaksi itu terjadi antara seorang anak dengan lingkungan yang memiliki berbagai komponen, yaitu bisa person, bisa objek, bisa simbol. Untuk person sendiri, saya akan berikan contoh, misalnya, seorang anak itu dia berinteraksi dengan ibunya. Nah, dari situ dia belajar tentang sesuatu yang dia amatin, misalnya dia mencoba meniru apa yang dilakukan oleh ibunya. Atau yang kedua, misalnya sebagai contoh, seorang anak bermain dengan temannya. Nah, ketika dia bermain dengan temannya, dia akan mulai mempelajari sesuatu yang baru dari temannya. Dan dari situ, nanti akan ada proses interaksi yang dilihat bahwa itu akan berpengaruh kepada perkembangan seorang individu atau anak. Kemudian yang kedua, interaksi seorang anak dengan objek. Interaksi seorang anak dengan objek ini, misalnya di sini saya berikan contoh, seorang anak bermain Lego. Lego itu adalah sebuah permainan yang kemudian bisa disusun sebagai sebuah konstruksi, misalnya bisa bangunan, bisa jembatan, ataupun konstruksi lainnya. Dan di situ anak belajar karena dia berinteraksi dengan objek yang ada, yaitu permainan. Kemudian yang ketiga, simbol. Simbol ini bisa diartikan sebagai hal-hal yang seorang anak itu tidak bisa pegang. Misalnya, seorang anak membaca buku, tentu saja bukunya bisa dipegang sebagai salah satu bentuk objek, tetapi untuk apa yang dia baca itu adalah sebuah simbol. Artinya dia membaca kata-kata yang kemudian dia maknai. Apa sih artinya? Nah, dari situ akan ada proses yang disebut sebagai interaksi antara anak dengan simbol yang berupa bacaan yang dia baca. Begitu. Dan hal itu menurut Bronfenbrenner itu akan berpengaruh terhadap bagaimana seorang anak itu akhirnya nanti akan berkembang. Itu untuk poin pertama dari komponen prediktor. Kemudian yang kedua, ada person itu sendiri. Walaupun person sudah dibahas di atas terkait dengan proses, tapi person yang dimaksud di sini adalah tentang karakteristik. Jadi menurut Bronfenbrenner, itu ada beberapa karakteristik yang lekat dengan orang atau person gitu. Yang pertama adalah karakteristik force. Jadi tipe-tipe orang atau anak yang kemudian ketika dia mendapatkan stimulus yang kuat, misalnya dia harus mengerjakan exam, dia harus mengerjakan ujian, dia harus mengerjakan kuis, dia bersemangat gitu. Jadi ada semangat yang kuat untuk bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi dia akan cenderung termotivasi untuk bisa memahami sesuatu atau untuk berkembang dengan adanya force, dengan adanya suatu tekanan, karena memang tipenya dia harus distimulus dengan tekanan atau dengan adanya under pressure dari ujian misalnya. Kemudian yang kedua, resources. Resources ini bisa diartikan sebagai sumber-sumber yang ada di sekitar individu. Sumber-sumber yang ada di sekitar individu ini banyak ragamnya.
Bisa misalnya buku, internet, atau bacaan yang lain yang kemudian semakin banyak anak berinteraksi dengan resource-resource pengetahuan misalnya atau resource-resource yang lain, itu dia akan cenderung lebih memiliki banyak pandangan tentang hal-hal apa saja yang bisa dia lakukan. Kemudian pengetahuannya justru akan jauh lebih luas gitu. Jadi anak yang kemudian exposure atau pengalamannya dengan buku misalnya jauh lebih banyak daripada anak yang tidak, itu pasti akan berbeda perkembangannya begitu menurut si Bronfenbrenner. Selanjutnya adalah di demand. Demand ini artinya secara mudah bisa kita bilang ekspektasi masyarakat. Mau tidak mau ketika kita hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, ada stereotip atau ada hal-hal yang terbentuk kayak gitu, paradigma yang terbentuk atau apa ya, stigma yang terbentuk bahwa misalnya seorang anak laki-laki itu harus lebih pintar dalam mata pelajaran matematika atau sains misalnya. Kemudian kalau wanita tidak perlu terlalu baik performanya dalam itu. Jadi itu nanti akan terbentuk. Misalnya anak laki-laki jadi feeling under pressure ketika dia tidak bisa mengachieve atau tidak bisa mendapatkan hal-hal yang diekspektasikan oleh lingkungannya. Begitu juga wanita, dia tidak put more effort, tidak melakukan hal yang lebih lagi untuk berusaha mendapatkan nilai yang baik, karena bagaimanapun sepertinya lingkungannya tidak terlalu support ke mereka gitu. Itu di bagian person. Sekarang kita akan berlanjut ke bagian konteks yang jauh lebih luas pembahasannya ya. Karena di sini akan ada 5 komponen sistem yang konsepkan oleh Bronfenbrenner ini. Yang pertama adalah mikrosistem, kemudian mesosistem, ekosistem, ada makrosistem, kemudian kronosistem. Teman-teman bisa lihat kemudian beralih ke sebelah kiri di sini. Saya akan uraikan satu persatu. Yang pertama tentang mikrosistem. Jadi seperti kita tahu namanya mikro itu berarti kecil ya. Artinya itu adalah lingkup yang paling kecil, yang paling dekat dengan seorang individu. Apa itu lingkungan yang paling kecil? Mudah saja ditebak ya, pasti keluarga. Keluarga adalah salah satu bagian dari lingkungan yang paling dekat dan paling kecil, khususnya untuk anak itu paling dekat dan paling mempengaruhi begitu. Selain itu, ketika mereka sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya sekolah, mereka akan punya lingkungan kecil yang lain yang tidak terlalu besar, yaitu adalah lingkungan sekolahnya yang sama-sama mempengaruhi selain dari lingkungan rumahnya atau lingkungan keluarganya. Nah, di teori Bronfenbrenner ini juga disebutkan bahwa misalnya dalam konteks dewasa, lingkungan kecil yang dimaksud sebagai mikrosistem ini tidak hanya rumah saja, karena pada akhirnya seorang yang sudah dewasa, misalnya mereka sudah bekerja, jadi ada lingkungan baru selain lingkungan rumah yang berpengaruh juga, yaitu adalah lingkungan office atau pekerjaan. Nah, itu yang menjadi gambaran sebagai mikro. Jadi lingkungan-lingkungan kecil yang ada di sekitar individu, di mana dia sering spend time, waktu yang paling banyak di situ. Gitu. Kemudian kita akan bergeser sedikit ke yang disebut sebagai mesosistem. Mesosistem ini jauh sedikit lebih besar daripada mikrosistem. Kenapa jauh lebih besar? Karena di situ yang dilihat tidak lagi pada interaksi tunggal antara suatu lingkungan, misalnya lingkungan rumah terhadap individu, tetapi sudah pada hubungan atau relationship-nya. Misalnya, seorang anak itu kan dia dipengaruhi oleh lingkungan rumah, sekaligus juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, itu dijelaskan bahwa di mesosistem yang dilihat adalah pada interaksi relationship antara dua lingkungan yang mempengaruhi. Misalnya nilai-nilai yang anak dapat dari rumah itu ternyata misalnya sedikit berbeda dengan lingkungan sekolahnya, di mana dia menemukan nilai-nilai yang lain yang jauh berbeda. Nah, interaksi antara perbedaan cross antara nilai-nilai yang dia dapat di rumah dan di sekolah ini menjadi sebuah lingkungan yang baru, yaitu disebut sebagai lingkungan meso, yang di situ ada hubungan antara
2 atau lebih lingkungan yang ada di sekitar individu. Kalau misalnya orang dewasa atau adult, itu ada rumah misalnya dengan office, itu seperti apa sih kayak gitu efeknya atau pengaruhnya kepada individu, begitu. Itu efek-efek langsung yang terjadi seperti apa sih interaksi dari nilai-nilai yang berbeda yang didapat seseorang dari rumah dan lingkungan pekerjaannya misalnya. Itu dari mesosistem. Selanjutnya kita akan bergeser ke lingkungan ekosistem di bagian ini. Seperti halnya lingkungan sebelumnya, tentu saja kita akan membahas tentang interaksi. Nah, di interaksi ini ternyata kalau di ekosistem maksud saya, itu anak-anak misalnya dipengaruhi oleh orang tuanya, tapi karena orang tuanya ini terlebih dahulu dipengaruhi oleh lingkungan kantornya. Misalnya, seorang anak dia terpengaruh untuk punya cita-cita nih misalnya, pengen menjadi dokter gitu. Karena misalnya ibunya bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat yang dia berinteraksi banyak dengan dokter. Kemudian ibunya ini memberikan apa ya? Bisa dibilang pengetahuan atau bisa memberikan pemahaman ke anak bahwasanya misalnya pekerjaan sebagai dokter itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya misalnya anak akhirnya terpengaruh. Oh, saya besok kalau besar pengen jadi dokter juga kayak gitu. Jadi memang ada indirect effect. Jadi ibunya tidak langsung memberikan efek, tapi karena dari lingkungan pekerjaannya, akhirnya orang tuanya itu memberikan efek tertentu kepada anaknya, gitu. Di lingkungan ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang makrosistem. Tentu saja makro itu adalah lebih besar dari mikro ya pastinya. Jadi itu adalah cakupan yang lebih luas lagi, karena di situ menyangkut tentang situasi sosial, juga kelas sosial yang ada di masyarakat. Jadi nilai-nilai yang ada di masyarakat, value, kemudian belief, kepercayaan, kemudian ada juga praktis hal-hal yang dilakukan di masyarakat, kemudian akses terhadap resource, ada sense of identity, mencari identitas diri, kemudian fourth, social group misalnya. Di situ maksudnya adalah mulai ada lingkungan yang jauh lebih luas karena pengaruh dari lingkungan sosial yang ada. Secara umum itu lebih besar. Karena nanti ada transfer of value-nya di situ dari masyarakat. Adanya terbentuk kelas-kelas sosial dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi individu dalam konteks makro ini sendiri. Oke, itu di bagian makro ya. Sekarang yang terakhir adalah bagian kronosistem. Kronosistem ini mungkin mudahnya kita artikan sebagai kronologi kali ya, chronological, kronosistem. Nah, di sini yang diamati adalah perubahan. Jadi lingkungan yang mencakup semuanya, yang pada akhirnya dia akan melihat perubahan yang terjadi pada manusianya atau orangnya, dan juga perubahan yang terjadi di lingkungannya. Misalnya saja, untuk yang terjadi di orangnya, itu dalam sebuah keluarga, ada seorang anak kayak gitu. Kemudian orang tuanya akhirnya punya anak lagi. Akhirnya ada anak yang kedua. Nah, lahirnya anak yang kedua ini tentu memberikan pandangan lingkungan baru kepada anak yang pertama. Karena pada awalnya dia tidak ada pengetahuan tentang bahwa dia akan memiliki adik dan bagaimana caranya berinteraksi dengan adik dan sebagainya. Tapi ketika adiknya lahir, dia akhirnya mulai beradaptasi, mulai juga mencoba perilaku-perilaku yang baru, dan akhirnya ada perkembangan atau perubahan tertentu di situ. Nah, di orang ini juga, di konteks orang ya, di konteks manusia ini, juga ada yang disebut sebagai perubahan pada generasi. Generasi ini bisa dibilang, misalnya kita kan udah bertambah usia, semakin dewasa, dan lain sebagainya. Dan perubahan kronologis itu menjadi salah satu contoh bahwa seseorang itu telah menempuh perubahan yang banyak dalam konteks sistem kronosistem maksud saya gitu. Jadi
kayak bertambahnya usia, itu kan misalnya dari bayi yang masih sangat tergantung dengan orang tua ibu, kemudian akhirnya berkembang sekarang sudah jauh lebih dewasa dan lain sebagainya, itu disebut sebagai sebuah kronosistem yang ada di lingkungan dalam konteks orang ya. Kemudian yang kedua dalam konteks lingkungan itu misalnya seorang pindah nih dari tinggalnya awalnya di Jogja, kemudian pindah akhirnya karena ayahnya pindah tugas ke Kalimantan, akhirnya pindah ke Kalimantan. Perubahan itu menjadi bagian dari kronosistem itu sendiri. Karena pada akhirnya anak akan melakukan sebuah perpindahan dari suatu lingkungan yang biasanya dia di situ seperti apa, kemudian dia harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi di sini berisi tentang perubahan yang ada di kronosistem ini. Oke, untuk yang terakhir kita akan kembali lagi kepada komponen prediktor. Yang terakhir yaitu time atau waktu ya. Waktu ini terdiri dari microtime, mesotime, dan macrotime. Microtime, yang namanya mikro pasti kecil ya, artinya ini pada konteks di mana suatu proses interaksi itu berlangsung. Misalnya tadi interaksi antara ibu dan anak. Nah, interaksi antara ibu dan anak saat itu juga itu disebut sebagai microtime. Artinya keadaan di mana seorang anak itu melakukan interaksi dengan orang tuanya secara aktual begitu. Kemudian yang kedua, mesotime. Mesotime ini adalah interaksi yang ada dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, gitu, yang konteksnya jauh lebih luas. Jadi ada pada proses adaptasi, ada pada proses untuk memahami atau berkembang, itu individu akan ada pada waktu ke waktu, yang dimana itu adalah kumpulan dari proses-proses yang ada. Itu bisa terakumulasi dalam hari ke hari atau minggu ke minggu begitu. Jadi konteks waktu yang lebih sedikit panjang. Kemudian yang terakhir macro time. Ini adalah ketika seseorang memang sudah pada perubahan yang cukup signifikan yang kita bisa lihat rekamnya. Anak ini akhirnya menjadi seorang individu yang seperti apa sih? Nah, itu ada di macro time. Artinya itu perubahan yang sudah bisa diamati secara kasat mata begitu ya, sangat jelas begitu perubahannya. Yang di situ juga disebutkan bisa jadi itu adalah sebuah waktu di mana kita bisa melihat outcome itu seperti apa, atau hasil dari proses pembelajaran itu seperti apa, hasil dari memahami proses yang ada seperti apa. Nah, itu dulu yang mau saya sampaikan. Kalau misalnya ada hal yang tidak sesuai, misalnya yang ditemukan di bacaan lain, kok ini ada yang nggak sesuai ya, silahkan komen. Nanti mungkin akan saya tanggapi, dan kemudian kita bisa jadikan ini bahan diskusi untuk belajar. Begitu. Jangan lupa untuk tetap belajar, baca buku yang banyak, seperti kata Bronfenbrenner di sini, bahwa ketika resource yang seorang anak atau individu itu dapatkan jauh lebih luas, maka pengetahuan dan perkembangannya akan jauh lebih baik. Jadi, konteks ini, jangan lupa untuk exposure diri sendiri untuk belajar lebih banyak lagi dari berbagai resource, sumber buku, dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita merujuk teori ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.